Tanpa basa-basi, langsung saja di video yang kali ini kita akan bercerita tentang alur cerita film sejarah yang berjudul Munich: The Edge of War. Film ini akan bercerita tentang kejadian di tahun 1938 di mana Inggris berusaha menghentikan Jerman memulai perang, terutama dua orang sahabat yang berusaha menghentikan rencana Hitler menguasai Eropa. Tahun 1932 di Universitas Oxford, kita berkenalan dengan karakter utama di film ini, Paul von Hartmann, seseorang yang selalu bangga dengan kebangkitan negaranya Jerman, dan Hugh Legat, orang asli Inggris, serta teman perempuan mereka Lena. Di sana mereka berpesta merayakan kelulusan. 6 tahun kemudian di London, Hugh Legat kini bekerja di Sekretariat Perdana Menteri. Ternyata dia menemui istrinya Pamela Legat di sebuah restoran. Legat memberikan kabar kalau Hitler menginginkan tanah Sudetia yang ada di Cekoslowakia. Dia ingin rakyat Ceko menyerah dan meremehkan mereka. Jika nanti besoknya tidak ada kesepakatan, maka Jerman akan bergerak. Lalu Prancis dan Inggris terpaksa harus membela Cekoslowakia dan Perang Dunia pun akan dimulai. Di sini kita tahu kalau Hugh Legat adalah suami dan ayah yang sibuk, yang tidak punya waktu sama sekali untuk keluarganya. Tiba-tiba kediaman Perdana Menteri menelpon Legat. Dia kemudian dimarahi oleh atasannya Sir Horace karena berani makan siang di saat keadaan dunia sedang genting. Mereka menemui Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain. Semakin diperingatkan bahwa Hitler akan menyerang Cekoslowakia besok. Sementara itu di Jerman, sahabat Legat yaitu Paul bergabung dengan kelompok penentang Hitler. Tak lama berselang, pidato Perdana Menteri Chamberlain disiarkan di seluruh dunia. Dinyatakan bahwa dia ingin mencegah perang dan percaya dengan perkataan Hitler yang berkata kalau dia akan mengakhiri penaklukan Eropa oleh Jerman jika tanah Sudetia diberikan. Terjemahan bahasa Jerman dari pidato itu diantar Paul langsung ke Hitler. Sementara itu Legat yang baru pulang ke rumah langsung bertengkar hebat dengan istrinya, di mana kesibukan pekerjaannya membuat dia tidak bisa bersama dengan keluarganya. Di Jerman, Paul tanpa sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya Franz yang kini bekerja sebagai pengawal pribadi Hitler. Legat mengantarkan balasan Hitler atas pidato Chamberlain, di mana sang Führer tetap tidak berubah pikiran. Tapi di situ Perdana Menteri menemukan ide, yaitu dengan membujuk Hitler lewat teman dekatnya, pemimpin Italia Benito Mussolini. Mereka langsung memberi kabar untuk duta besar Inggris di Italia. Malam hari di Jerman, Paul melihat penyiksaan kaum Yahudi secara terang-terangan di tepi jalan. Dia memasuki sebuah bar dan bertemu dengan anggota pemberontak lain. Mereka berencana untuk menangkap Hitler dengan cara bekerja sama dengan para jenderal Nazi. Pulang dari situ, Paul menemui rekan kerjanya yaitu Nona Helen. Di sana mereka enak-enak dahulu. Lalu Helen tiba-tiba memberikan Paul sebuah dokumen rahasia. Dokumen penting terkait rencana Hitler untuk Eropa. Dokumen ini nantinya akan jadi sangat penting di film ini. Di tengah malam, Perdana Menteri meminta Legat untuk membantu memperbaiki pidatonya. Esok paginya Legat mengantarkan itu ke kediaman Perdana Menteri. Di sana ada Chamberlain dengan istrinya. Chamberlain terus mengatakan bahwa dia akan menjaga kedamaian dan sebisa mungkin mencegah perang lain untuk terjadi. Legat lalu pergi untuk meminta wanita bernama Joan untuk mengetik pidato Perdana Menteri. Dalam waktu yang semakin mepet dengan pidato Perdana Menteri, Legat disuruh mendengarkan berita apakah Mussolini akan ikut campur atau tidak. Untungnya Legat berhasil mengantarkan berita itu tepat waktu. Di sana tertulis bahwa Hitler telah menunda mobilisasi militer. Sekaligus sang Führer mengundang Perdana Menteri Inggris Chamberlain, pemimpin Italia Mussolini, dan Perdana Menteri Prancis Daladier untuk menemuinya di Munich besok dalam rangka menyelesaikan isu tanah Sudetia. Paul bersama pasukan pemberontak mendengar itu. Mereka marah karena Inggris dan Prancis sudah menuruti permintaan Hitler. Rencana selanjutnya adalah mencegah perjanjian ini dibuat. Paul tiba-tiba teringat dengan sahabatnya Hugh Legat. Dia meminta agar Legat datang ke Munich bersama delegasi Inggris lain. Sementara Paul akan diajak ke konferensi sebagai juru bahasa. Paul yakin dia akan mengantarkan dokumen ilegal itu kepada Perdana Menteri Inggris. Sebelum pergi, Paul diberikan pistol sebagai bekal persenjataannya. Legat menerima kabar tentang Paul. Lalu terungkap mereka sudah putus komunikasi karena berselisih. Dengan pergi melakukan itu, Legat mengambil resiko untuk melakukan espionase di negara lain. Setelah itu Legat teringat kembali akan pertemuan terakhirnya dengan Paul. Tahun 1932 di Munich, Jerman, Paul, Lena, dan Legat berkunjung ke sebuah bar.
mereka tiba-tiba berdebat tentang Hitler sebagai pemimpin baru Jerman. Paul percaya bahwa Hitler telah mengembalikan kebanggaan bangsa Jerman. Sementara Lena dan Legat tetap berpikir bahwa Hitler merupakan orang yang kejam. Setelah lama berdebat, Paul tiba-tiba marah kepada mereka lalu pergi meninggalkan bar. Legat dan Lena terkejut melihat itu dan mereka berkata tidak pernah melihat Paul yang seperti itu. Padahal mereka sudah biasa berdebat satu sama lain. Kembali ke masa kini, Paul berangkat ke Munich naik kereta api. Ternyata dia menemukan bahwa dia sekamar dengan teman masa kecilnya yaitu Franz. Paul terpaksa menyembunyikan dokumen penting itu di belakang kaca toilet kereta. Sementara itu di Inggris, Perdana Menteri dan delegasi Inggris dilepas oleh masyarakat, lalu mereka bertolak ke Munich menggunakan pesawat. Paul menemukan bahwa Franz sedang menggeledah tasnya. Di sela-sela itu, dia ditugaskan untuk mengantarkan rangkuman pers asing langsung kepada Hitler. Pertemuan pertama antara Paul dengan Hitler pun terjadi. Di sana Hitler tak sekedar membahas tentang pers asing, tapi dia juga berbicara dengan Paul. Tampak terlihat Paul sangat ketakutan dan terintimidasi setelah berbicara dengannya. Lompat ke hari pertemuan Munich, terlihat konvoi Jerman bersama Italia dan konvoi Prancis bersama Inggris tiba di gedung pertemuan. Banyak rakyat yang menyambut positif akan kabar kedamaian di Eropa. Ketika Führer masuk ke ruang pertemuan, semuanya terdiam dan memberi hormat. Sebelum pergi ke perpustakaan untuk pertemuan, Hitler meminjam arloji milik Paul terlebih dahulu. Sementara itu meskipun memohon, Legat tidak diizinkan untuk ikut ke dalam pertemuan. Untungnya ada Joan yang menyuruh Legat pergi sementara dia akan berbohong jika ada telepon dari London. Masuk ke dalam pertemuan setelah sekian lama, Legat bertemu kembali dengan Paul. Paul menyuruh Legat untuk mengikutinya di mana mereka akan berbincang di sebuah restoran. Pertama-tama tentu mereka saling bertanya kabar masing-masing. Ketika Legat bertanya kepada Paul tentang keadaan teman mereka Lena, Paul menjawab bahwa mereka sudah lama tidak berbicara. Lalu mereka membahas tentang rencana menghentikan Hitler. Paul meminta agar Legat mengatur dia untuk bertemu dengan Chamberlain. Maka dari itu Paul menyerahkan dokumen penting itu untuk dibawa Legat. Tapi ternyata di bar itu juga ada Franz yang terlihat sedang mengawasi mereka. Pertemuan Munich sudah sampai ke kesimpulan bahwa Jerman akan diberi tanah Sudetia. Namun perjanjian itu baru akan ditekan setelah makan malam. Paul kemudian diundang ke ruang makan Hitler. Legat berusaha untuk berbicara dengan Perdana Menteri, namun dia dihalangi oleh Sir Horace yang berkata bahwa Chamberlain butuh istirahat. Hanya minum sedikit bir, Paul pergi meninggalkan ruang makan. Führer yang melihat dia menghentikannya. Hitler mengajak Paul untuk mendekatinya, berkata bahwa dia tidak akan pernah berbohong untuk dirinya sendiri, dan ternyata dia hanya ingin mengembalikan arloji Paul yang dipinjamnya tadi. Paul ternyata pergi menemui Legat yang belum dapat berbicara dengan Perdana Menteri. Paul terus-terusan memperingatkan bahwa mereka sudah ada di ujung tanduk. Mendengar itu, Legat langsung pergi menemui Perdana Menteri secara pribadi, memberikan dokumen rahasia yang dia bawa kepada Chamberlain, lalu meminta agar Paul diizinkan berbicara dengannya. Legat berhasil membujuk Perdana Menteri dan Paul diperbolehkan masuk untuk berbicara. Kesempatan mereka menghentikan Hitler lalu datang. Paul berusaha meyakinkan agar Chamberlain tidak menekan perjanjian. Mengatakan Hitler adalah monster yang akan terus memperluas kekuasaannya. Sementara Perdana Menteri berpendapat bahwa rakyat Inggris tidak mungkin berperang hanya karena masalah perbatasan lokal. Tujuan Chamberlain adalah untuk mencegah perang dalam waktu dekat terjadi. Paul mulai bersikeras dan membentak Chamberlain. Kemudian dia meninggalkan dokumen itu untuk dipelajari oleh Chamberlain. Sang Perdana Menteri tidak mau dokumen itu, maka Legat menyimpannya untuk nantinya dibawa ke London untuk diberikan kepada seseorang yang lebih penting lagi. Dan Perdana Menteri berkata bahwa dia sudah sangat kecewa kepada Legat. Lalu waktu penandatanganan perjanjian Munich pun tiba. Legat dan Paul harus menyaksikan sendiri Perdana Menteri yang tidak mendengarkan mereka. Perjanjian Munich dibuat dan Jerman mendapatkan tanah Sudetia yang mereka inginkan. Legat yang sedang tidur dibangunkan oleh Paul yang mengajak dia pergi ke suatu tempat terpencil. Ternyata tempat itu adalah tempat Paul merawat Lena yang sudah sakit parah. Hanya bisa mendengarkan Legat berbicara tanpa bisa membalasnya. Paul bercerita Lena ditangkap ketika sedang protes di tahun 35. Dia lalu dibawa ke Moringen, yaitu kamp wanita. Lalu para tentara menemukan kalau Lena adalah Yahudi, dan itu membuat mereka makin menyiksanya. Lena dikabarkan jatuh dari jendela, tetapi itu terjadi tepat setelah lambang bintang Daud diukir di punggungnya. Paul yakin jika Nazi bisa melakukan itu, maka mereka bisa melakukan apapun. Paul kemudian mengutarakan rencananya.
bahwa dia akan menembak Hitler ketika mereka sedang berdua karena kebetulan dia akan menyerahkan rangkuman pers asing. Legat berusaha menghentikan usaha gila temannya, namun Paul tetap bersikeras pada rencananya. Perpisahan mereka harus ditutup dengan Legat yang sedih karena dia tidak mampu menghentikan dan menyelamatkan sahabatnya. Perdana Menteri kemudian memanggil Legat untuk mengantarkan pidato Hitler agar dijadikan pernyataan damai antara Inggris dan Jerman. Ternyata Perdana Menteri ingin bertemu dengan Hitler secara pribadi. Sementara itu Legat menemukan ada Franz, teman Paul, di kamarnya. Franz lalu bertanya apa yang dilakukan Legat di Munich. Mereka berdua kemudian berkelahi, namun Legat tentu akan kalah dengan pengawal pribadi Hitler. Setelah memaksa, Legat akhirnya diizinkan untuk menemani Chamberlain bertemu dengan Hitler. Kesepakatan pun terjadi untuk perdamaian antara Inggris dan Jerman. Setelah delegasi Inggris pergi, kini giliran Paul yang menemui Führer secara pribadi. Di situ Hitler sedang marah besar karena rakyat banyak yang memuji Chamberlain. Hitler meminta pendapat Paul, di mana Führer tahu Paul berbohong. Hitler mau Paul bicara dengan jujur. Disitulah kesempatan terbesar Paul untuk menembak Hitler. Apalagi dia sudah siap dengan memegang pistol di tangannya. Tapi mungkin karena terlalu takut, Paul melewati kesempatan yang pasti tidak akan terulang itu. Sementara itu di mobil, Legat mendapati kenyataan besar bahwa Johann, rekannya, selama ini jadi mata-mata untuk mengawasi Legat dan Paul. Dia diminta langsung oleh pamannya yaitu Franz. Tapi untungnya Johann membantu Legat dengan dia mengamankan lebih dahulu dokumen penting sebelum Franz datang ke kamar Legat. Delegasi Inggris pun pulang ke London. Masyarakat memadati bandara untuk menyambut Perdana Menteri. Sementara itu Raja meminta Chamberlain untuk langsung ke istana Buckingham agar dia bisa langsung berterima kasih. Chamberlain di dalam pesawat berkata bahwa dia sengaja menandatangani perjanjian Munich agar jika Hitler melanggar perjanjian itu, dunia akan tahu siapa dia dan mungkin akan menyatukan sekutu sekaligus membawa Amerika ke dalam perang. Chamberlain sengaja terlihat bodoh demi melakukan itu. Mendarat di bandara London, Chamberlain disambut dengan meriah. Di sanalah pidato legendaris Chamberlain tentang perdamaian di waktu kita dia katakan. Legat langsung menemui istrinya di rumah. Sadar bahwa perang cepat atau lambat akan datang, Legat berencana untuk keluar dari sekretariat dan bergabung dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris agar dia bisa berguna. Legat sudah yakin negosiasi dan pembicaraan tidak akan berguna lagi. Sementara itu Paul sedang bersama Helen. Dia sangat menyesal karena tidak bisa menembak Hitler dan mencegah perang dunia terjadi. Perdamaian antara Inggris dan Jerman hanya berlangsung selama 1 tahun. Karena dikritik keras atas perjanjian Munich, Neville Chamberlain mundur dari posisi Perdana Menteri, lalu wafat beberapa bulan setelahnya. Dia juga dikatakan sebagai orang bodoh dan jadi Perdana Menteri Inggris yang paling tidak disukai. Tetapi beberapa sejarawan berargumen bahwa perjanjian Munich telah memberikan waktu kepada Inggris dan sekutunya untuk bersiap akan terjadinya perang. Dan kemudian itu yang membuat mereka berhasil mengalahkan Jerman di Perang Dunia Kedua.